HAM di Indonesia. HAM di Indonesia. Pengadilan HAM di Indonesia. Esensi HAM di Indonesia. Setiap individu dilahirkan bebas. Lantas, bagaimana penegakan HAM di Indonesia, Pak? Oi, Vin, udah capek aku kok jadi tukang bersih-bersih? Kenapa sih gak ke sekolah? Awak nilai kecil. Gak apa-apa dah sih, Dar. Cuma bantu-bantu baik. Urusan kelas. Iya, biar dianggap rajin kan? Padahal kan. Dara, apa yang barusan dibilang lagi? Cuma bermain, Bu, gak perlu serius. Iya, bermain tuh boleh, tapi tidak seharusnya ngerendahin orang lain. Tiap murid di kelas ini tuh punya hak yang sama buat dihormati dan dihargai. Itu tuh termasuk hak asasi manusia, Dara. Aku mungkin gak sepintar Dara, Bu. Tapi aku juga nak belajar, nak juga dihargai di sekolah ini. Iya, kamu berhak, Vina. Segala murid, siapapun latar belakangmu, patut diperlakukan dengan adil dan hormat. Itulah prinsip utama dari HAM. Iya, Bu. Aku minta maaf ya, Bu. Aku tidak sadar tadi kalau omongan aku itu nyakit ke... Kesadaran itu langkah awal. Yang penting kau galah berubah. Belajarlah menghargai kawan kau. Dunia ini terlalu sempit untuk kebencian, tapi cukup luas untuk saling menghormati. HAM merupakan hak paling mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Maka hak tersebut harus dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang untuk terciptanya kehormatan dan harkat martabat manusia. Guna melindungi hak-hak individu seperti kebebasan suku, bahasa, ras, keyakinan, dan warna kulit maupun hal lainnya, maka perlu dibangun dengan prinsip negara hukum yang bertujuan untuk membuat instrumen hukum yang memberikan perlindungan, mengawasi, dan mengadili jika terjadi pelanggaran HAM. Hak asasi manusia di Indonesia telah dicantumkan dalam Konstitusi Indonesia, yaitu pada Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dapat dilihat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi serta melindungi hak asasi manusia. Pada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28A hingga 28J yang merupakan hasil amandemen kedua tahun 2000. Pasal ini merupakan bab khusus yang mengatur hak dalam Undang-Undang Dasar 1945, mencakup hak atas hidup, berkeluarga, mengembangkan diri, beragama, berpendapat, dan lain-lain. Selain itu, terdapat juga undang-undang mengenai hak asasi manusia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menguraikan asas-asas tentang pengakuan negara terhadap HAM. Di dalamnya dijelaskan bahwa setiap individu dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat yang sama, dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang dapat dikelompokkan sebagai berikut. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Undang-undang ini berkaitan dengan pengadilan HAM di Indonesia. Pelanggaran HAM berat yang diuraikan dalam undang-undang ini dibatasi hanya dalam dua bentuk, yaitu yang pertama, kejahatan genosida pada pasal 8, yang merupakan setiap perbuatan yang dilakukan untuk menghancurkan seluruh atau sebagian ras, kelompok, etnis dengan cara membunuh, yang mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota kelompok. Sebagai contoh adalah kejahatan yang dilakukan dalam bentuk pembantaian suku bangsa Bosnia dan Kroasia di Yugoslavia oleh Serbia antara 1991 hingga 1996. Yang kedua yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan pada pasal 9 yang didefinisikan sebagai serangan secara luas atau sistematis yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Sebagai contoh
sejak lahir. HAM tidak diberikan oleh negara atau pengakuan hukum, melainkan merupakan anugerah yang dimiliki setiap manusia secara keberatan. 2. Universal. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, kebangsaan, atau status sosial lainnya. 3. Tidak dapat dicabut dan bertumpu pada martabat manusia. Hak-hak dasar ini tidak dapat dihilangkan atau dicabut oleh pihak manapun. Karena esensi HAM adalah penghormatan terhadap hak dan martabat setiap individu. Urgensi HAM di Indonesia. Yang pertama, menjamin kebebasan dan bermartabat. HAM melindungi kebebasan individu dari penindasan, diskriminasi, dan pelanggaran hak, serta memastikan setiap orang hidup dengan martabat. 2. Menciptakan stabilitas dan keadilan sosial. Negara yang menghormati HAM cenderung lebih stabil dan damai, serta terciptanya keadilan sosial yang menjadi dasar masyarakat yang beradab. 3. Meningkatkan kualitas hidup. Penegakan HAM berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan dasar, memungkinkan masyarakat menyampaikan pendapat, dan mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sejarah HAM atau hak asasi manusia berawal dari dunia barat atau Eropa. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada masa itu, hak masih terbatas pada bidang sipil dan bidang politik. Sejarah perkembangan HAM ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Magna Carta pada tahun 1215, piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawannya, itulah yang disebut Magna Carta, yang isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Sejak saat itu, jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris. Kemudian, Revolusi Amerika pada tahun 1776. Perang kemerdekaan rakyat Amerika saat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Declaration of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan dan Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada tanggal 4 Juli 1776. Itulah yang merupakan hasil dari revolusi tersebut. Selanjutnya, Revolusi Prancis pada tahun 1789. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Declaration Droits de l'Homme et du Citoyen atau pernyataan hak-hak manusia di warga negara dihasilkan oleh Revolusi Prancis. Pernyataan ini memuat 3 hal. Yang pertama, hak atas kebebasan atau liberty. Yang kedua, kesamaan atau equality. Dan ketiga, persaudaraan atau fraternity. Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai HAM makin luas. Sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi berkembang menjadi 4 macam kebebasan. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat, yaitu Franklin D. Roosevelt. Keempat macam kebebasan itu meliputi kebebasan untuk beragama, yang kedua kebebasan untuk berbicara dan berpendapat, yang ketiga kebebasan dari kemelaratan, yang keempat kebebasan dari ketakutan. Berikutnya adalah contoh kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, konflik berdarah Poso. Konflik Poso ini terjadi sejak tahun 1998 sampai tahun 2000 di Poso, Sulawesi Tengah, diawali oleh pemilihan bupati yang dilandasi oleh sentimen keagamaan. Adanya perbedaan agama, politik, sosial, dan budaya menandasi terjadinya konflik dan kerusuhan. Pembunuhan dan pembantaian pun yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa yang meninggal dunia. Yang kedua, itu ada peristiwa perbudakan buruh Panci. Peristiwa ini terjadi di desa Lebakwangi, Sepatan Timur, Tangerang. Terjadi peristiwa perbudakan terhadap puluhan buruh pabrik oleh Rizky Hidayat. Ia mempekerjakan puluhan buruh tanpa dibayar sepeser. Jika menolak atau melarikan diri, maka pekerja akan disiksa dan dipukul. Rata-rata pekerja berusia muda dan hanya memakai satu baju saja sehari tanpa dibekali uang, baju, dan ponsel. Peristiwa ini baru terkuat karena ada pekerja yang kabur dan melaporkan ke polisi.
Lantas, bagaimana penegakan HAM di Indonesia? Di Indonesia, penegakan HAM masih menghadapi berbagai tantangan, seperti peraturan perundang-undangan dinilai kurang sehingga memberikan peluang penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum selanjutnya. Dan ada asas legalitas yang mengatakan bahwa hukum tidak bisa diterapkan surut terhadap tindak pidana yang terjadi sebelum undang-undang diberlakukan. Namun, hal ini tidak berarti menghambat upaya untuk memperjuangkan dan memajukan HAM. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan dan memajukan HAM. Di antaranya yaitu yang pertama, memasukkan HAM ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan melakukan penyesuaian terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan penegakan HAM. Yang kedua, menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai instrumen nasional HAM. Punya hak masing-masing. Anugerah yang dia gitu. Jam